Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap mulai dengan percakapan, saya mengulang apa yang sudah kita bicarakan dalam percakapan sebelumnya. Harapannya dengan demikian para peserta dapat lebih mudah terus mengikuti rangkaian dari pembicaraan itu. Saya juga akan melakukannya untuk pertemuan ini. Mudahnya begini, di dalam bagian pertama ketika kita mulai, kita melihat bahwa kepada Kristus yang diberi kuasa penuh, gereja itu masih mendua hatinya, gereja dalam arti keseluruhan. Yang sebagian menyembah, yang sebagian ragu-ragu. Kalau kita bicara tentang gereja, kita bisa bicara mengenai gereja secara keseluruhan, tetapi juga dalam arti gereja kecil, yaitu pribadi kita masing-masing, yang juga sering diberi judul jagat kecil. Ada jagat besar, yaitu jagat kita semua ini, jagat raya, dan jagat kecil, yaitu pribadi kita masing-masing. Di selain gereja yang mendua, sabda Tuhan yang kita renungkan juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa kita masing-masing sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sadar atau tidak sadar, sikap kita masih mendua. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap yang mendua itu berakibat pada pandangan-pandangan kita, pada pilihan-pilihan hidup kita. Waktu itu kita menggunakan kisah mengenai pengadilan terakhir. Meskipun Yesus sudah dengan sangat jelas mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku ini, yang paling kecil ini, kamu melakukannya untuk aku. Jelas sekali identifikasi antara Yesus dengan saudari-saudara kita yang kurang beruntung, yang paling kurang beruntung. Kendati pernyataan Yesus itu begitu jelas, tetapi gereja besar dan gereja kecil, yaitu diri kita, masih menunjukkan sikap yang mendua. Artinya, tidak langsung mewujudkan pernyataan Yesus itu, menerima pernyataan Yesus itu, dan mewujudkannya di dalam pilihan-pilihan kita. Ada orang yang langsung tanpa sadar memberikan bantuan. Tetapi ada yang tanpa sadar atau sadar tidak memberi perhatian kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung itu. Jadi terus saja sikap mendua itu. Bukan hanya konsep, tetapi juga di dalam pilihan-pilihan. Itu pokok pembicaraan kita yang kedua. Pokok pembicaraan kita yang ketiga, yang kita mulai pada percakapan yang lalu, kita bertanya, mengapa gereja kita masing-masing terus mempunyai sikap yang mendua seperti itu? Jawabannya, atau kita mencoba untuk membiarkan diri kita dibaca oleh sabda Tuhan yang sudah seringkali kita dengarkan, yang sudah seringkali kita renungkan. Ada beberapa jawaban. Yang pertama, kisah mengenai Yesus yang mengutuk pohon ara. Lalu kesimpulan kita, ya kita mendua terus, karena hidup kita, hidup gereja itu lebih lebat daunnya, tetapi sedikit atau bahkan tidak ada buahnya. Secara konkret mungkin ya, ajaran-ajarannya sangat bagus, dokumen-dokumennya sangat bagus, tetapi dilupakan begitu saja, tidak diwujudkan. Terlalu banyak daun daripada buah. Kalau tidak salah, saya mengutip salah satu pernyataan seorang
ahli teologi gereja Katolik mengenai ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja itu sangat bagus, istimewa. Kurangnya satu, nah ini kritiknya keras sekali, hanya saja tidak dilaksanakan. Ya kita terima saja sebagai kritik. Gereja atau diri kita masing-masing mempunyai daun-daun yang lebat, tetapi buahnya sedikit. Alasan yang kedua, yang juga sudah kita bicarakan adalah ini perumpamaan tentang dua macam dasar. Bangunan yang dilandaskan pada dasar yang kuat, batu, dan bangunan yang dilandaskan pada pasir, yang mudah runtuh. Artinya, diri kita, pribadi kita, yang mungkin kesadaran diri kita, atau lebih jelas harga diri kita itu, kita landaskan pada hal-hal yang sebetulnya tidak benar. Mungkin saya sebut sekali lagi yang juga sudah sering saya sampaikan, jati diri yang benar, yang sungguh-sungguh menjadi landasan yang kokoh untuk hidup seorang beriman itu apa? Terungkap di dalam 3 kata yang akar katanya sama, yaitu khalik, makhluk, akhlak. Itu kalau kita sadar bahwa kita adalah makhluk di hadapan Sang Khalik, Sang Pencipta, itu dasar yang sangat kuat untuk membangun hidup yang berbuah. Karena buahnya itu jelas, yaitu akhlak yang mulia. Nah, ketika kita tidak sadar bahwa hidup kita itu adalah hidup sebagai makhluk yang mesti bersujud di hadapan Sang Khalik, nanti mungkin kata yang ketiga itu juga tidak akan muncul. Dasar yang tidak kuat. Kemudian yang ketiga adalah sabda Yesus dalam bab Matius bab 7 ayat 21 sampai 23. Ketika orang mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu juga. Tetapi pada waktu itu, Tuhan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini maksudnya apa? Mungkin lebih mudah dirumuskan begini, mengucapkan syahadat itu gampang, tetapi menjalani dengan tekun, menghayati dengan tekun hidup Kristiani itu tidak gampang. Tidak cukup ucapan-ucapan rumus, tetapi pengakuan iman mesti menjadi menjadi ekspresi dari batin kita yang paling dalam. 3 hal itu yang diusulkan sebagai jawaban mengapa hidup kita tetap mendua, mengapa kita tidak bisa melihat Yesus di dalam diri saudara-saudara kita. Nah, sesudah itu kita bertanya, mengapa hidup kita dangkal, mengapa hidup kita dasarnya rapuh dan sebagainya. Nah, itulah yang percakapan terakhir kita sampai di situ, dan akan kita jawab dengan 2 perumpamaan atau 3 perumpamaan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang perjamuan nikah raja, bab 22 ayat 1 sampai 14. Perumpamaan tentang perjamuan nikah itu sudah kita bicarakan, kisahnya aneh, artinya sebetulnya susah membayangkan ada peristiwa seperti itu. Raja ini mengundang orang untuk datang ke perjamuan nikah anaknya. Tetapi orang-orang itu yang diundang tidak mau datang. Dulu kita menggunakan istilah paradoks, sesuatu yang sungguh sangat sulit dipahami, tetapi terjadi.
Lalu pesannya apa? Mengapa hidup kita rapuh? Itu pertanyaannya. Jawabannya salah satunya ada di dalam perumpamaan tentang perjamuan nikah ini. Itulah yang sering disebut dengan bahasa biasa belenggu dari rutinitas. Jadi tidak mau berubah, merasa cukup dengan hal-hal yang sudah biasa dilakukan. Di dalam perumpamaan itu ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan sebagainya. Sudah biasa begitu, maka tidak usahlah yang lain-lain. Tidak melihat bahwa sekurang-kurangnya kemungkinan bahwa Tuhan itu bisa memberikan kejutan-kejutan kalau kita berani keluar dari hal-hal yang sudah biasa kita lakukan. Jadi misalnya nanti bisa dicari contoh-contoh yang lain. Sebagai orang beriman, Katolik, sebagai warga paroki, cukuplah merasa sudah biasa dari dulu pergi ke gereja pada hari Minggu, memberikan derma, sudah. Itu kan yang biasa begitu. Padahal ada banyak sekali inisiatif prakarsa yang bagus di dalam paroki, ada di dalam lingkungan. Misalnya pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional Lingkungan, pertemuan aksi puasa pembangunan lingkungan. Tapi karena sudah biasa, secara minimal menjalankan tanggung jawab sebagai orang beriman, ya pertemuan-pertemuan lingkungan itu ya tidak diikuti. Padahal seringkali tanpa kita tahu sebelumnya, pertemuan-pertemuan itu memberikan macam-macam kejutan. Atau yang sudah biasa menyimpan dendam, menyimpan marah, tidak mau mengampuni. Karena merasa sudah dilukai dengan sangat tajam. Jadi pengampunan sudah tidak ada di dalam kamus hidupnya. Itu yang biasa-biasa, tanpa memberi kesempatan untuk sesuatu yang baru. Tidak pernah membayangkan bahwa dengan mengampuni, itu beban-beban hidup kita akan menjadi semakin ringan. Dan mungkin orang yang diampuni kesalahannya atau dosanya, kesalahannya, karena telah melukai diri kita, itu akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berubah. Karena tahu ia mengalami, ia menerima pengampunan. Hal-hal yang seperti itulah yang seringkali kita tidak berani meninggalkan sehingga terkurung oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah memakai istilah yang mentereng. Mentereng itu artinya bahasa asing. Itu biasanya kan kita menggunakan istilah bahasa Indonesia kejutan-kejutan dari Allah. Nah kalau mau mentereng, God's surprises. Tuhan itu seringkali membuat kejutan-kejutan untuk hidup kita. Kita berakhir sampai di situ yang terakhir. Intinya adalah agar kita rela diubah oleh sabda Tuhan. Dibebaskan dari macam-macam belenggu. Yang terakhir kita bicarakan adalah perumpamaan bab 25 ayat 14 sampai 30. Itu perumpamaan tentang talenta. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang siapa tahu memperkaya pemahaman kita mengenai perumpamaan ini. Moga-moga saya tidak membingungkan, tetapi memberikan berbagai macam kemungkinan pemahaman.
Nanti kalau dirasa membingungkan ya diulang lagi supaya tidak menjadi bingung. Yang pertama, ini pengantar dulu, pesannya sebetulnya singkat, tetapi supaya pesannya yang singkat itu jelas, lalu harus dicari jalan panjang. Yang pertama, kisah mengenai talenta yang serupa dengan ini diceritakan juga oleh Lukas. Markus tidak punya. Jadi Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 yang serupa dikisahkan dalam Injil Lukas bab 19 ayat 12 sampai 27. Nah, di dalam Injil Matius judulnya adalah perumpamaan tentang talenta. Kata talenta. Sementara di dalam Injil Lukas bab 19 judulnya lain. Perumpamaan tentang uang mina. Mungkin baik kalau kita sepakati dulu apa yang dimaksudkan dengan talenta, apa yang dimaksudkan dengan mina, supaya nanti jalannya terbuka. Yang pertama dulu mengenai talenta. Talenta itu adalah ukuran berat. Ukuran berat. 1 talenta itu berarti 34 kilogram. 1 talenta 34 kilogram. Yang kedua, mengenai talenta ini, gaji orang pada waktu itu 1 hari, pekerja 1 hari, itu 1 dinar. Nah, mata uang pada waktu itu yang berlaku. 1 dinar itu berarti beratnya 3,9 gram perak. Upah dibayar 1 dinar itu berarti upah 3,9 gram perak. Jadi 3,9 gram perak. Nah, kalau dihitung dengan cara itu, dengan latar belakang itu, 1 talenta ini gaji untuk berapa lama bagi seorang pekerja? Kita hitung ya, kita hitung. 1 talenta berarti 34 kilogram, itu berarti berapa gram? 34.000 gram. Betul ya? Upah 1 orang pekerja harian 1 dinar, 3,9 gram. Nah, kalau 34.000 gram dibagi 3,9 gram, itu ada berapa hasilnya? Nanti dihitung dengan kalkulator, tidak tepat, persis, tetapi kira-kira saya hitung 8.720 hari. Jadi 1 talenta, kalau seorang pekerja digaji 1 dinar per hari, artinya 3,9 gram, 1 talenta itu adalah gaji seorang pekerja 8.720 hari. Betul ya? Nanti dicek. Nah, itu berarti berapa tahun? 8.720 dibagi 360. 1 tahun itu 360 hari. Ketemunya sekitar 24. Jadi 1 talenta yang diceritakan di dalam perumpamaan Injil Matius ini adalah kerja seorang pekerja selama 24 tahun. Coba dibayangkan itu, berapa banyaknya uang itu.
Nah, kalau seorang bekerja 24 tahun, kita hitung ya, gaji upah minimum rata-rata di DKI ini katakanlah 4 juta rupiah per bulan. Lalu hasilnya berapa? Hasilnya 4 juta, itu gaji minimum rata-rata, kali 24 tahun, dan 1 tahun itu 12 bulan, jadi kali 12. Maka 4 juta kali 12 kali 24. Itu artinya 1.152 juta rupiah. Itu 1 talenta. Banyak sekali uang itu. Nanti bisa kita mengerti kenapa bangsawan itu marah karena uang segitu hanya disimpan, tidak diapa-apakan. Jumlahnya besar, bukan main. Yang berikutnya, yang kedua, sekarang kita pinjam Lukas. Lukas bab 19 tidak memakai tidak memakai talenta. Tetapi perumpamaan itu menggunakan uang mina. Ini kecil. 1 mina itu sama dengan 100 dinar. 100 hari kerja. Dan setiap hari kerja hitungannya adalah 3,9 gram perak pada waktu itu. Artinya apa? Kalau orang mendapat 1 mina, itu berarti 1 hari kerja 3,9 kali berapa harga perak pada waktu itu, kalau diuangkan sekarang sekitar 13.000 kali 100. Karena 100 dinar hari kerjanya setiap 1 hari, lalu dikalikan 3,5 dikalikan 13.000, itu isinya hanya 5.070.000. Jadi perumpamaan itu menggunakan unsur yang sangat berbeda antara Matius dan antara Lukas dengan Lukas. Moga-moga tidak membingungkan. Mungkin sederhananya begini. Menurut Injil Matius, bangsawan itu meninggalkan uang banyak sekali, besar, 1 miliar sekian. Sementara perumpamaan di dalam Injil Lukas itu tidak besar, 5 juta sekian. Itu catatan yang pertama. Sekarang kita lihat catatan berikutnya. Kita kembali ke Matius. Di dalam perumpamaan Injil Matius, orang bangsawan itu memberikan kepada 3 orang. Ayat 13, ayat 15, ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, 5. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi ada 5, ada 2, ada 1. Nah, ketika orang yang punya uang itu pulang, uang yang diberikan itu jadi berapa? Ayat 16. Lalu segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi labanya 100%. Nah, tergantung itu berapa tahun kan? Nah, menurut sejarah nanti akan kita lihat di dalam Injil Lukas, paling lama kepergian orang yang mempunyai uang yang dititipkan itu 1 tahun. Jadi bunganya
dalam 1 tahun mendapat 100%. Silahkan membayangkan itu biasa apa tidak. Sekarang kalau menitipkan uang di bank berapa bunganya? 4, 5 mungkin ya masih dipotong 20% pajak dan sebagainya. Ini 100%. Satu. Yang kedua, orang yang kedua pada ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi dari 2 menjadi 4 itu labanya 100%. Silahkan mulai mempertanyakan laba 100% itu wajar apa tidak menurut perhitungan biasa. Sementara yang 1 talenta menyimpannya, jadi tidak mendapat apa-apa. Nah, orang-orang yang mendapat laba 100% itu pada ayat 21 disebut, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi sudah mendapat sekian banyak disebut baik dan setia, dan sama pada ayat 23, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Sementara yang 1 itu nanti dihujat, dimarah pada ayat ayat 24. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta dan berkata dan seterusnya. Ayat 25, karena itu aku takut. Lalu ayat 26, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku dan selanjutnya. Jahat disebut jahat dan malas. Itu data yang pertama dari cerita ini. Sekarang kita bandingkan yang diceritakan di dalam Injil Lukas. Bab 19, ayat 11 sampai 27. Ceritanya berbeda. Ayat 12. Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri dan selanjutnya. Ia memanggil 10 orang, 10 tadi hanya 3, dan memberikan 10 mina kepada mereka. Jadi ada 10 orang, masing-masing diberi 1 mina, tidak banyak. Hasilnya seperti apa? Hasilnya ayat 16. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang 1 itu telah menghasilkan 10 mina. Coba, jadi dari 1 dalam waktu 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, menjadi 10. Itu artinya berapa persen? 1000. Dari 1 menjadi 10 itu kan 1000%. Kalau 1 menjadi 2 itu 100%. 1000%. Silahkan membayangkan mana ada pedagang yang selama 1 tahun mendapat bunga 1000%. Yang kedua, ayat 18. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Ini 500%. Sementara yang ketiga, ayat 20, dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam 1 tangan, sapu tangan. Jadi tidak diapa-apakan. Lalu yang 1 itu ternyata diberikan kepada yang 10. Itu data yang kedua.
nanti kesimpulannya kita tarik kalau kita mempertimbangkan data-data itu. Unsur yang ketiga, kembali kepada Matius. Kita membolak-balik, membanding-bandingkan. Orang yang pergi ke luar negeri itu diberi kualifikasi apa? Bab 25 ayat 24. Bab 25 ayat 24. Mungkin mulai dari ayat 14 ya. Bab 25 ayat 14. Kerajaan surga sama seperti seorang tanpa kualifikasi yang mau bepergian ke luar negeri. Itu orangnya seperti itu, orang yang mau bepergian ke luar negeri. Lalu ayat 24. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, nah sekarang itu orang yang pergi ke luar negeri tadi, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Jadi, orang yang tanpa kualifikasi itu wataknya kayak begitu itu. Sekarang kita bandingkan yang ada di dalam Injil Lukas. Kita lihat ayat 12. Silakan nanti membedakan tokoh yang diceritakan di dalam perumpamaan Matius dan di dalam perumpamaan Lukas. Ada seorang bangsawan. Ini bangsawan dalam Injil Lukas. Yang di dalam Injil Matius hanya seorang. Beda. Masih ditambah berangkat ke luar negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Jadi bangsawan itu pergi ke luar negeri ada maunya, yaitu supaya dinobatkan menjadi raja di situ, di luar negeri itu. Lalu ceritanya menyerahkan dana. Ayat 14. Ayat 14. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Tetapi kemudian ternyata dia dinobatkan di luar negeri itu, ayat 15, dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja. Siapa kira-kira tokoh ini? Kalau bisa dicari di dalam sejarah, orang yang pergi ke luar negeri mau dijadikan raja, ingin menjadi raja, itu adalah Arkelaus, anak Herodes Agung. Bisa dilihat di dalam sejarah. Mengapa pergi ke luar negeri? Ke luar negeri kemana? Ke Roma. Karena waktu itu Palestina dijajah oleh Roma, dan pengangkatan raja itu mesti dilakukan oleh penjajah. Pasti tidak gratis, bisa dibayangkan ya. Bisa dibayangkan tidak gratis. Terus ayat 21 dan 22, silakan memperhatikan watak dari orang yang diceritakan di sini, ayat 21. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur.
katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat," dan selanjutnya. Lalu ayat 27, "Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Mengerikan tokoh yang diceritakan di dalam Injil Lukas ini. Jadi kesimpulannya bagaimana? Sesudah mempertimbangkan data-data ini tafsiran. Ada dua kisah mengenai hal yang serupa, tetapi unsur-unsurnya sangat berbeda. Kalau kita mencoba menafsirkan dengan pertimbangan-pertimbangan tadi dan bertanya berdasarkan Injil Lukas yang tadi kita baca, 1 menjadi 10, 1000 kali lipat keuntungannya. Lalu bangsawan yang ingin menjadi raja dibenci oleh orang-orang sebangsanya, dan kemudian menyuruh membunuh orang yang tidak mau sama dia. Kalau membaca Injil Lukas bab 19, lalu kira-kira kalau saya bertanya, ini sebetulnya yang hebat itu yang dapat 10 kali lipat, 5 kali lipat, atau yang menyimpan di dalam sapu tangannya. Spontan kita akan mengatakan, karena sudah biasa dengar penjelasan seperti itu, pasti yang 10 kali lipat, hebat dia. Dapat mempergandakan 1000%. Nah, pertanyaannya, kalau jawabannya itu, ini wajar apa enggak? Apalagi yang mempercayakan uang itu adalah bangsawan yang menjadi raja yang kejamnya bukan main. Nah, kalau mempertimbangkan itu, salah satu kemungkinan jawabannya adalah, satu kemungkinan loh ya, bukan satu-satunya. Sebetulnya yang mau dipuji itu bukan yang dapat 10 kali lipat atau yang dapat 5 kali lipat. Yang mau dipuji adalah yang satu dan tidak mau ikut di dalam arus perdagangan yang jahat yang biasa dilakukan oleh bangsawan tadi. Bisa ditangkap apa enggak itu ya? Kan kalau kita mendengar bacaan ini langsung penjelasannya adalah kita mesti memperkembangkan talenta kita. Mesti, itu pasti. Tetapi kalau kita memperhatikan unsur-unsur tadi, khususnya di dalam Injil Lukas, lalu ada kemungkinan berpikir lain, pesan moral yang berbeda. Yaitu, kita memilih berpihak kepada yang satu, yang tidak mau ikut terlibat di dalam perdagangan yang kotor, yang biasa dilakukan oleh bangsawan yang ingin menjadi raja, dan ingin supaya orang-orang yang diberi titipan duit tadi berlaku seperti dia. Ini adalah di dalam bahasa yang kita pakai sekarang adalah aktif tanpa kekerasan. Resistensi terhadap sistem yang jahat. Resistensi tanpa kekerasan atau aktif tanpa kekerasan. Dalam bahasa kehidupan bersama, dalam kehidupan politik, kalau kita berhadapan dengan rejim-rejim yang jahat, itu ada pemberontakan dengan kekerasan, tetapi ada sikap dalam bahasa yang mentereng itu active non-violence. Aktif tetapi tidak memakai kekerasan, menolak model-model kejahatan seperti itu. Rupa-rupanya ada gerakan seperti itu di balik kisah mengenai perumpamaan tentang mina
atau tentang talenta. Nah, ketika perumpamaan ini diceritakan, lama-kelamaan pesannya bergeser. Ada kan pesan yang bergeser karena situasi yang berbeda. Nah, itulah yang kita temukan di dalam Injil Matius. Jadi kalau mau memakai pesan asli dalam Injil Lukas, pesannya adalah resistensi tanpa kekerasan terhadap sistem pemerintahan, sistem ekonomi yang jahat. Maka yang dipilih, yang hebat adalah yang berani tidak terlibat di dalam sistem yang jahat itu, satu mina, ya tetap dikembalikan satu mina. Jangan mengharapkan saya terlibat di dalam sistem yang tidak bagus itu. Nah, kemudian di dalam Injil Matius, pesannya bergeser. Pesan yang pertama tadi hilang, lalu pesan yang berikutnya adalah ini yang satu orang ini takut, tidak berani berbuat apa-apa, maka disebut sebagai hamba yang jahat. Tidak mau menggunakan talentanya untuk dikembangkan dan untuk dipertanggungjawabkan. Disebut orang yang takut. Menjadi nasihat agar berusaha mencari jalan-jalan kreatif untuk mengembangkan talenta itu. Ada pergeseran. Kalau dua pesan itu kita tangkap, lalu mungkin ada sesuatu yang baru yang dapat kita kembangkan di dalam renungan kita. Tapi kembali kepada pertanyaan kita tadi, mengapa hidup kita itu dasarnya tidak kuat? Mengapa hidup kita itu tidak berbuah? Nah, karena yang dibaca adalah Injil Matius, maka jawabannya bukan yang satu talenta yang kita puji, tetapi yang memang mengembangkan talenta-talenta itu. Maaf, satu mina. Dengan demikian, nasihatnya adalah karena orang takut untuk mengambil risiko. Takut untuk mengambil risiko dan konsekuensi kalau saya berani melakukan sesuatu. Ketakutan untuk melakukan sesuatu yang baru. Saya lalu ingat akan satu kisah sebagai ilustrasi takut itu tidak selalu jelek. Takut itu ada yang baik, sama dengan khawatir itu ada yang baik, ada yang jelek. Takut yang baik itu kalau misalnya saya takut keserempet sepeda motor. Itu takut yang baik, maka kalau menyeberang jalan saya hati-hati. Itu takut yang baik. Tapi ada takut yang membuat orang itu lumpuh. Tidak berani berbuat apa-apa. Kalaupun sudah ditawari macam-macam kesempatan. Saya ingat akan kisah tentang tikus. Ya, dongeng sebentar ini tidak ada di dalam kitab suci. Ceritanya begini. Ada seekor tikus yang mendekam di pojokan suatu ruangan. Masuklah seorang tukang sulap, tukang sihir, yang masuk ke dalam ruangan itu. Ia merasa bahwa kasihan, tikus itu kok diam saja di pojokan. Maka dia bertanya kepada tikus, "Tikus, kenapa kamu hanya mendekam saja di pojokan ruangan? Biasanya kan tikus lari kemana-mana." Tikus itu menjawab, "Saya takut." Takut. Tukang sihir bertanya, "Takut sama siapa?" "Takut sama kucing," katanya. Tukang sihir berkata, "Tikus, kamu mau saya sihir menjadi kucing?" "Mau." Maka tikus itu disihir menjadi kucing.
Tapi ketika menjadi kucing ya hanya mendekam saja di pojokan itu. Ditanya lagi, kucing, kenapa kamu mendekam saja di pojokan? Saya takut, jawabnya. Takut sama siapa? Takut sama anjing. Kamu mau saya sihir menjadi anjing? Mau. Maka kucing itu disihir menjadi anjing. Tapi anjingnya hanya mendekam saja di pojokan itu. Ditanya lagi, anjing, kenapa kamu hanya mendekam di situ? Jawabannya takut. Takut sama siapa? Nggak jadi saya teruskan. Takut sama harimau. Maunya saya tadi takut sama romo-romo nanti di sate. Kamu mau saya sihir menjadi harimau? Mau. Disihirlah anjing itu menjadi harimau. Tetapi harimaunya juga hanya mendekam di situ terus. Nah, tukang sihir itu putus asa. Dia mengatakan, maaf harimau, saya tidak bisa membantu kamu lagi. Karena meskipun fisikmu, badanmu itu harimau, tetapi hatimu tetap hati seekor tikus. Ketakutan yang membuat orang lumpuh. Itu teks mengenai talenta. Teks yang kedua yang dapat menjawab, ditawarkan sebagai jawaban terhadap pertanyaan tadi, mengapa hidup saya keropos? Jawabannya karena takut yang berlebihan. Jawaban yang kedua dapat kita temukan di dalam Injil Matius bab 13 ayat 3 sampai 10. Matius bab 3 ayat 3 sampai 10. Perumpamaan tentang penabur benih. Perumpamaan seperti ini sebetulnya pesan utamanya adalah membesarkan hati. Jadi, kalau kita membaca perumpamaan ini di dalam kerangka pembentukan hidup para murid. Pada awal, murid-murid itu kagum kepada Yesus dengan mukjizat-mukjizatnya dan sebagainya. Tetapi lama-kelamaan, musuh-musuh Yesus semakin banyak. Kegagalan mewarnai perjalanan hidup Yesus, dia ditolak dan sebagainya. Oleh karena itu para pengikutnya mikirlah, gimana ini katanya kerajaan Allah sudah dekat dan sebagainya. Tapi kok nyatanya begini. Murid-murid yang mengikuti Yesus mulai bimbang. Nah, kepada murid-murid, pengikut-pengikut yang mulai bimbang ini, perumpamaan ini diceritakan. Pesannya jelas. Pesan suatu perumpamaan itu terdapat pada bagian yang terakhir. Itu artinya ayat 8. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Titik. Jadi kepada murid-murid, pengikut-pengikut Yesus yang mulai bimbang itu, perumpamaan ini mau mengatakan begini. Memang kelihatannya sekarang ini pewartaan Yesus maksudnya, itu tidak tampak berhasil. Tetapi silahkan yakin bahwa pada akhirnya, hanya pada akhirnya, pewartaan Yesus itu akan berhasil. Jadi secara keseluruhan perumpamaan ini diceritakan untuk membesarkan hati para murid yang mulai bertanya-tanya tentang keberhasilan pewartaan Yesus. Tetapi kembali lagi, kemudian perumpamaan ini diceritakan dan berubah, artinya bergeser. Saya tunjukkan geserannya ya. Saya tunjukkan bergesernya. Itu kok 15 ya?
19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan. Ditaburkan ke dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang. Jadi perumpamaan yang asli itu dipakai untuk membesarkan hati para pengikut Yesus yang mulai kecil hati, mulai ragu-ragu. Pada akhirnya apapun yang terjadi dari sekarang, pewartaan Yesus akan berhasil. Tapi dalam perjalanan waktu, perumpamaan itu bergeser artinya, bergeser maknanya. Pergeseran itu tampak di dalam ayat-ayat ini, ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu. Jadi benih yang semula adalah firman, dan tanah yang semula adalah orang, itu bergeser. Benih itu adalah orang, sementara tanah itu adalah dunia, luas, berubah. Tapi lepas daripada itu, saya hanya ingin menyampaikan yang dikatakan pada ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Itu saja. Jadi yang menghambat, menurut ayat 22, itu ada dua hal, yaitu kekhawatiran dunia dan daya kekayaan. Jadi pertanyaan kita semula kan, apa yang membuat hidup kita itu tidak berbuah? Apa yang membuat hidup kita itu dasarnya rapuh? Salah satu jawabannya ada pada ayat 22 ini. Tipu daya kekayaan dan kekhawatiran dunia. Mungkin baik kalau kita coba lihat apa yang dimaksud dengan kekayaan, daya kekayaan. Daya kekayaan, untuk mencari pesan itu, kita bisa lihat Injil Matius bab 6 ayat 24. Jadi daya kekayaan. Judulnya bab 6 ayat 19-24 adalah hal mengumpulkan harta. Kesimpulan dari nasihat ini adalah kalimat terakhir dari ayat 24. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu adalah personifikasi, representasi dari nafsu akan keserakahan, nafsu akan ketamakan. Sementara, apa tadi dikatakan Matius bab 6 ayat 24. Bukan sekedar kekayaan yang jumlahnya bisa dihitung, tetapi kekuatan, daya. Maka direpresentasi, dipersonifikasi menjadi tanda petik mamon, iblis. Iblis yang mendorong orang untuk terus serakah, terus tamak, sehingga bukan kekayaan itu dipakai sebagai sarana untuk membangun kehidupan, sarana, tetapi kekayaan lalu menjadi kekuatan yang memperbudak orang. Itu yang namanya tipu daya kekayaan. Yang kedua adalah kekhawatiran dunia.
Apa yang dimaksud dengan kekhawatiran dunia? Mengenai hal ini dapat dibaca Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Matius bab 25, bab 9 ayat 25 sampai 34, hal kekhawatiran. Nah, pertanyaannya adalah kekhawatiran yang macam apa yang mesti dihindarkan sebagaimana dinasihatkan oleh Yesus. Seperti halnya takut, khawatir itu juga ada yang baik, ada yang tidak baik. Khawatir yang baik, misalnya kalau seorang ibu khawatir karena anaknya sakit, itu pasti kekhawatiran yang bagus. Karena khawatir, maka ibu itu akan mencari jalan supaya anaknya disembuhkan, mencari obat yang cocok dan sebagainya. Khawatir yang wajar. Yang tidak wajar adalah ketika kekhawatiran itu menyingkirkan kedamaian di dalam hati. Menyingkirkan kedamaian di dalam hati. Perhatian yang terlalu besar terhadap diri sendiri. Sehingga kecemasannya itu hanya di dalam diri sendiri, tidak ada tempat bagi orang lain, tidak ada tempat bagi Tuhan. Kehilangan damai, kehilangan ketenangan, kehilangan sukacita. Nasihatnya, bukannya jangan khawatir memikirkan hal-hal yang sungguh perlu, bukan itu, tetapi hidup dijalani dengan sikap yang wajar, kombinasi antara kebijaksanaan, kehati-hatian, dan harapannya mendatangkan damai di hati. Konkretnya, mencari segala macam jalan agar hidup dijalani dengan baik. Kita berhenti dulu di sini, nanti kita lanjutkan dalam percakapan yang akan datang. Mungkin terakhir kita dalami mengenai kekhawatiran ini. Lalu kita akan masuk di dalam bagian yang selanjutnya. Terima kasih.